warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penggorengan pada kubis atau Brassica oleracea L. varicapitatas. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 16 yang beranggotakan Nurmarita Jawi Riantari Kambu dengan NIM 22030119100171, Laina Tusifa dengan NIM 22030119130101, Nurbala Turcici Aniba dengan NIM 22030119140109 dan Kezia Kristiana dengan NIM 22030119140149. Sebelumnya kubis atau Brassica oleracea L. varicapitata merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak dikonsumsi dan dibudidayakan di seluruh dunia. Kubis termasuk dalam keluarga Cruciferae. Perbedaan jenis kubis yang dibudidayakan menunjukkan variasi dalam hal ukuran, bentuk, dan warna pada daun. Adapun jenis-jenis kubis yaitu kubis putih, kubis merah, dan kubis Savoy yang bisa dilihat pada gambar. Kubis mengandung senyawa fitokimia seperti glukosinolat, senyawa fenolik, antosianin, asam amino, vitamin, dan mineral. Kubis mengandung 100 gram kubis yang dapat kita makan mengandung sekitar 1,8 gram protein, 0,1 gram lemak, 4,6 gram karbohidrat, 0,6 gram mineral, 29 mg kalsium, 0,8 mg zat besi, 14,1 mg natrium, 100 dan vitamin yaitu 53 mikrogram folat, 0,234 mg niacin, 0,212 mg asam pantotenat, 0,124 mg virodoksin, 0,040 mg riboflavin, 0,061 mg tiamin, 98 IU vitamin A, 36,6 mg vitamin C, dan 76 mikrogram vitamin K. Selanjutnya, ada penggorengan. Proses menggoreng adalah salah satu cara memasak bahan makanan mentah atau raw food menjadi makanan matang menggunakan minyak goreng. Selain itu, menggoreng merupakan salah satu cara memasak bahan pangan secara cepat dan praktis. Penggorengan juga dapat didefinisikan sebagai proses thermal kimia yang menghasilkan karakteristik makanan goreng dengan warna kecoklatan dan tekstur yang crispy. Berikutnya adalah tujuan dilakukan penggorengan. Tujuan dilakukan penggorengan adalah untuk memanaskan bahan pangan, pemasakan, dan pengeringan pada bahan pangan yang akan digoreng, serta memperpanjang umur simpan produk karena dalam proses penggorengan akan terjadi pemanasan terhadap bahan pangan pada suhu tinggi. Pemanasan suhu tinggi tersebut akan memberikan efek destruksi panas yang mampu membunuh mikroba dan menginaktivasi enzim yang terdapat pada bahan pangan. Selain mengakibatkan inaktivasi mikroba dan enzim, pemanasan akibat penggorengan akan menurunkan aktivitas air atau AW bahan pangan.
baik pada bagian permukaan maupun pada seluruh bagian produk pangan. Aktivitas air yang menurun akan mengurangi ketersediaan air dalam bahan pangan tersebut untuk digunakan oleh mikroba perusak dan pembusuk, sehingga umur simpan produk menjadi lebih panjang. Dalam proses penggorengan, dibutuhkan minyak goreng yang berperan sebagai media perpindahan panas yang cepat dan merata pada permukaan bahan pangan yang digoreng. Selain itu, minyak juga berperan sebagai pemberi nilai kalori paling besar di antara zat gizi lainnya, serta dapat memberikan rasa gurih, tekstur, dan penampakan bahan pangan menjadi lebih menarik serta permukaan yang lebih kering. Minyak adalah campuran dari ester asam lemak dengan gliserol. Jenis minyak yang umumnya dipakai untuk menggoreng adalah minyak nabati, seperti minyak kelapa sawit, minyak wijen, minyak bunga matahari, dan minyak zaitun. Minyak nabati ini mengandung sekitar 80% asam lemak tak jenuh jenis asam oleat dan linoleat, kecuali minyak kelapa, karena penyaringan minyak kelapa sawit dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pengambilan lapisan lemak jenuh, sehingga menyebabkan kandungan asam lemak tak jenuh menjadi lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan dalam penggorengan bahan pangan sayuran sebaiknya menggunakan minyak jenis selain minyak kelapa sawit seperti minyak wijen, minyak matahari, ataupun minyak zaitun, karena minyak kelapa sawit dapat menurunkan atau mempengaruhi kadar gizi yang terdapat dalam sayuran. Selanjutnya, metode penggorengan. Metode penggorengan dapat menghasilkan suatu reaksi Maillard. Reaksi Maillard adalah reaksi pencoklatan non-enzimatis yang terjadi karena adanya reaksi antara gula reduksi dengan gugus amin bebas dari asam amino atau protein. Reaksi Maillard dalam makanan dapat berfungsi untuk menghasilkan sifat sensori pangan seperti flavor dan aroma. Perbedaan metode dan kondisi proses penggorengan akan berpengaruh terhadap kualitas produk akhir yang dihasilkan, terutama jika ingin menggoreng sayuran. Metode yang digunakan dalam penggorengan sayuran perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan efek yang merugikan bagi kesehatan. Metode selanjutnya adalah metode stir frying. Metode stir frying merupakan metode menggoreng cepat pada temperatur yang sangat tinggi menggunakan sedikit minyak dengan alat wajan yang agak dalam. Dalam menggunakan metode ini, bahan makanan harus digerakkan atau dibolak-balik secara terus-menerus untuk mencegah makanan gosong pada salah satu permukaan. Lemak yang digunakan sebaiknya lemak yang mempunyai titik asap tinggi, dan untuk memperoleh hasil maksimal pada metode ini, alat wajan sebaiknya sudah dalam keadaan panas sebelum lemak atau minyak ditambahkan. Dalam menggoreng menggunakan metode stir frying, bahan pangan seperti sayuran, kubis, waktu yang dibutuhkan sebaiknya tidak terlalu lama, karena jika waktu yang digunakan terlalu lama dapat mempengaruhi kandungan gizi yang terdapat di dalam kubis, dan warna kubis akan menjadi tidak menarik. Makanan harus di-stir secara terus-menerus untuk mencegah makanan gosong pada salah satu sisinya, terutama pada kubis yang memiliki waktu memasak singkat, sehingga jika dibiarkan maka kubis akan menjadi gosong dan dapat menghasilkan warna produk yang tidak menarik. Selanjutnya adalah metode shallow frying. Metode shallow frying merupakan proses penggorengan dengan menggunakan sedikit minyak goreng, sehingga proses penggorengan terjadi pada minyak yang dangkal. Metode shallow frying tidak disarankan untuk menggoreng jenis sayuran seperti kubis, karena kubis yang terendam dalam minyak dapat mempengaruhi karakteristik mutu pada kubis itu sendiri. Berikutnya adalah metode deep frying.
Metode deep frying merupakan proses menggoreng dengan cara merendam bahan makanan ke dalam minyak pada suhu 120 dan 180 derajat Celcius. Metode ini biasanya digunakan untuk menggoreng bahan makan yang memiliki ketebalan produk tinggi. Tidak cocok digunakan jika untuk menggoreng sayuran seperti kubis. Metode terakhir adalah vacuum frying. Vacuum frying adalah proses penggorengan pada kondisi vakum yang terjadi pada tekanan lebih rendah dari tekanan atmosfer hingga tekanan kondisi hampa udara. Proses penggorengan pada tekanan yang lebih rendah akan mencapai titik didih mencapai 90 derajat Celcius. Penggorengan ini cocok digunakan terhadap bahan pangan yang tidak tahan suhu tinggi, seperti sayuran dan buah, sehingga menghasilkan penampakan produk yang baik. Menggoreng menggunakan metode vacuum frying menghasilkan keripik sayur dan buah yang memiliki rasa dan aroma seperti sayur dan buah aslinya. Teksturnya serta nilai gizi yang relatif dapat dipertahankan karena proses penggorengan terjadi pada suhu yang relatif rendah. Dengan demikian, kerusakan warna, aroma, rasa, dan nutrisi pada produk akibat panas dapat dihindari. Selain itu, kerusakan minyak dan akibat lain yang ditimbulkan karena suhu tinggi dapat diminimalkan. Produk hasil penggorengan vakum antara lain keripik nangka, bayam, jamur, kentang, dan semangka. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penggorengan. Yang pertama adalah jenis bahan yang digunakan. Setiap bahan pangan yang digoreng terkadang memiliki perlakuan yang berbeda. Terkadang ada beberapa jenis bahan yang mudah rusak dengan panas, maka harus dilakukan penggorengan dalam waktu yang singkat. Nah, di sini menggoreng daging dengan menggoreng sayuran itu berbeda. Daging membutuhkan waktu yang agak lama dalam penggorengan, sedangkan sayuran membutuhkan waktu yang relatif singkat atau cepat. Yang kedua adalah suhu penggorengan. Semakin tinggi suhu, semakin cepat minyak mengalami kerusakan. Ini dikarenakan tinggi suhu penggorengan akan meningkatkan terjadinya reaksi kimia pada minyak, yaitu reaksi hidrolisis dan reaksi oksidasi. Yang ketiga adalah waktu penggorengan. Semakin lama waktu yang digunakan untuk menggoreng, kadar air dalam bahan makanan semakin keluar atau berkurang, sehingga akan menghasilkan produk makanan yang renyah dan crispy. Faktor yang keempat adalah metode penggorengan. Metode berperan penting terhadap hasil akhir produk yang akan dihasilkan. Pada penggorengan kubis ini, metode yang paling tepat digunakan adalah metode sautening atau menumis, karena hanya menggunakan sedikit minyak. Yang kelima adalah kondisi minyak. Penggunaan minyak secara berulang kali akan mempengaruhi mutu, kualitas, serta kandungan gizi pada produk pangan yang dihasilkan, serta akan menimbulkan bau tengik yang tidak enak, dan akan berakibat menjadi toksin atau racun yang akan berdampak buruk bagi kesehatan. Yang keenam adalah karakteristik awal bahan. Karakteristik awal bahan ini akan berpengaruh terhadap hasil akhir yang dihasilkan, seperti warna, tekstur. Nah, pada bahan dengan kandungan air yang tinggi ini, seperti sayur, jika digoreng dapat menjadi liat dan lembek. Slide kali ini membahas mengenai pengaruh proses penggorengan pada kubis. Slide kali Perlakuan menggoreng dapat menyebabkan peningkatan kemampuan ekstraksi glukosinolat yang ada di dalam kubis. Namun dalam penelitiannya ditemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap perlakuan menggoreng tersebut dengan kandungan glukosinolat yang ada di dalam kubis. Glukosinolat sendiri merupakan metabolit sekunder dari spesies tanaman keluarga Basaceae. Dan glukosinolat terdapat pada setiap bagian dari tanaman dengan konsentrasi tertinggi ditemukan pada biji tanaman.
Selain dari kandungan glukosinolat yang berubah dalam proses penggorengan, terdapat kandungan yang terpengaruh oleh proses menggoreng, yaitu asam askorbat pada kubis. Kandungan asam askorbat kubis putih berkurang secara signifikan setelah mengalami proses penggorengan, ataupun semua perlakuan proses dengan tekanan tinggi. Asam askorbat merupakan senyawa yang peka terhadap panas dan larut dalam air. Asam askorbat berfungsi sebagai katalis dalam reaksi kimia di dalam tubuh. Sehingga apabila katalis ini tidak tersedia, maka terdapat keadaan defisiensi vitamin, maka fungsi normal tubuh akan terganggu. Kandungan polifenol dalam kubis juga dapat terganggu ketika kubis dimasak dengan proses penggorengan. Namun, hal itu tergantung dari faktor-faktor yang memengaruhinya seperti jenis substrat dan kondisi pemrosesan itu sendiri. Kesimpulan dari presentasi kami pada kali ini adalah pengaruh proses penggorengan terhadap kubis berpengaruh pada kandungan glukosinolat dan asam askorbat pada kubis. Sekian dan terima kasih.